Hai, saya Revi. Di video ini saya akan mengajarkan cara membuat kotak origami yang dapat dipakai sebagai kotak hadiah. Modelnya seperti ini, jadi ada bagian bawah dan ada bagian tutupnya juga, bisa ditutup dengan pas seperti ini. Tentunya lucu, menarik, unik, dan dibuatnya tanpa menggunakan lem dan juga tanpa menggunakan gunting. Untuk membuat satu set kotak seperti ini, kita perlu 2 lembar kertas dengan ukuran yang sama. Untuk peragaan hari ini, saya pakai kertas dari Faber-Castell ukuran 15 x 15 cm. Siapkan kertas teman-teman dan kita akan sama-sama mulai melipat. Saya akan mulai terlebih dahulu mengajarkan bagian bawah kotak, membuat bagian bawah kotak. Seperti ini jadinya nanti. Ini kertas yang akan saya gunakan. Balik posisi kertas sehingga sisi polos menghadap ke atas. Lipat 2 memanjang. Buka kembali lipatannya. Lipat lagi menjadi 2 bagian. Buka kembali lipatannya, lalu saya akan melipat sehingga keempat sudut ini akan bertemu di titik tengah. Kotak ini tentu menarik karena dapat dipakai sebagai kotak hadiah ya, jika hadiahnya ukuran kecil seperti itu. Dan juga ada tutupnya seperti itu, jadi tentunya unik dan juga lucu ya. Saya punya hasil seperti ini setelah dilipat. Selanjutnya saya akan melipat menjadi 3 bagian ya, 1, 2, 3. Dan supaya presisi dan tepat, saya akan ukur saja. Ini adalah lebarnya punya saya 10,5. Jadi jika dibagi 3, areanya adalah 3,5, 3,5 dan 3,5 cm ya. Saya tandai saja dengan pensil supaya lebih mudah nanti melipat menjadi 3 bagiannya tentunya. Bisa ditandai saja kecil. Jadi ini diukur dulu berapa. Kebetulan saya 10,5 cm dan saya bagi 3 menjadi 3,5 cm. Lalu saya akan lipat ini sampai dengan batas titik yang sudah saya tandai ya. Supaya lebih mudah saja melipat menjadi 3-nya. Saya lipat seperti ini. Selanjutnya sisi yang kanan saya lipat ke kiri. Namun jika ingin dikira-kira, teman-teman juga boleh, nggak masalah. Saya buka lagi. Nah, sekarang saya juga akan melipat 3 ya di sini. 1, 2, 3. Jadi seperti ini, baru seperti ini. Dan caranya sama, saya ukur dahulu supaya lebih gampang. Saya akan lipat sampai dengan batas titik yang ditandai tadi dengan pensil. Seperti ini, lalu yang sisi kanannya juga saya lipat. Dan karena ini banyak lipatan bertumpuknya sehingga kotaknya lumayan ya, cukup kuat, cukup kokoh ya. Seperti ini jadinya. Lalu ini saya buka yang atas dan juga yang bawah. Dan ini saya pertegas lagi ya lipatannya.
Demikian juga yang ini. Untuk selanjutnya mau membentuk menjadi kotak. Nah, jadi kita lihat di sini ada bekas lipatan diagonal ya. Ini satu miring ya lipatannya, ini juga satu. Dan ini akan berguna untuk kita pada saat ini ya, melipat menjadi bentuknya kotak nih. Lipatan yang diagonal ini ya, dimasukkan ke dalam sampai dengan, nah dia seperti ini. Dan juga yang satunya lagi. Nih, jadi kita gunakan bekas lipatan ini seperti ini, lalu yang ini, lalu ini bagian atas tinggal dilipat ke bawah mengikuti bekas-bekas lipatan sebelumnya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama dengan sisi yang satunya lagi. Mungkin saya balik dulu biar lebih gampang. Jadi kita pakai bekas lipatan, ada diagonal nih, bekas lipatan satu diagonal, terus satunya lagi untuk mempermudah ya, seperti ini. Dan yang satunya lagi seperti ini ya. Jadi dia bertemu nanti ini di sini seperti itu, yang ini juga di sini, sehingga rapih ya lipatannya. Baru yang atas tinggal dimasukkan saja ke dalam. Nah, ini bagian dasar kotak sudah jadi. Dan lumayan sih, cukup tebal juga. Kan tadi kan banyak bertumpuk ya lipatannya. Nah, ini kebetulan saya sudah punya satu yang tutupnya yang sudah jadi. Dan akan saya pasangkan. Jadi kotaknya punya tutup sendiri. Seperti ini. Sekarang saya akan mengajarkan cara membuat tutupnya. Jadi ada semacam aksen juga menarik tentunya. Siapkan kertas dengan ukuran yang sama. Tadi saya gunakan ukuran 15 kali 15 cm. Dan sekarang juga saya akan gunakan ukuran yang sama. Saya akan ambil dari seri yang berbeda. Saya sedang cari yang warnanya berbeda ya, depan dan belakang, supaya nanti lebih gampang dipahami pada saat melipat. Mungkin yang ini saya pilih ya, supaya aksennya juga nanti kelihatan nih. Kalau warnanya sama kan kurang kelihatan ya aksennya. Siapkan kertas teman-teman, ukurannya sama ya dengan tadi ukuran yang untuk dasar kotak. Posisikan kertas sisi polos menghadap atas, lalu lipat 2 diagonal. Buka kembali lipatannya, lipat 2 lagi secara diagonal. Buka kembali lipatannya. Lalu saya akan melipat sehingga keempat sudut ini bertemu di titik tengah. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya akan lipat titik ini sehingga bertemu di batas garis bawah dan juga di titik yang tengah ya. Tadi ada bekas garis kan, supaya lebih rapi. Selanjutnya titik ini saya lipat sampai dengan batas garis. Hasilnya seperti ini, dan lakukan hal yang sama dengan ketiga sisi lainnya.
Jadi hasilnya seperti ini. Lalu saya buka lagi nih lipatannya, ini juga. Nah, saya akan melipat ini sehingga garis ini bertemu di batas garis tengah. Jadi, nah tadi kan sebelumnya seperti ini. Sekarang saya coba lipat ke atas sehingga dia bertemu di batas. Ini ada bekas garis lipatan ya di bagian tengah. Seperti ini. Lalu yang ini juga sama caranya sampai batas garis tengah. Dan ini satunya lagi yang terakhir. Untuk sisi yang terakhir ini, jadi kita lihat ya, dia ada polanya ini, lalu yang kedua ini di atasnya yang ini, demikian juga. Dan berarti ini nanti di atasnya ini, berarti yang sisi ini saya akan selipkan masuk ke dalam. Seperti ini, sehingga dia terkunci. Ini sebetulnya menjadi amplop. Saya ulangi ya supaya lebih jelas. Saya buka lagi deh. Jadi tadi awalnya ini dulu ya, lalu yang ini di atasnya, yang ini di atasnya, ini yang terakhir. Ditekan dulu, baru berarti ini di atasnya, sisi yang kanan ini di atasnya ini, tapi sisi kirinya harus di dalamnya, sehingga sisi kirinya saya selipkan ke dalam. Mungkin di bagian ini rada susahnya ya, tapi ini ada bekas lipatan-lipatannya sehingga berguna pada saat menyelipkan ke dalam. Nah, sehingga dia terkunci menjadi ini amplop sebetulnya. Sudah jadi teman-teman. Jadi ini di atasnya, ini di atasnya, ini di atasnya, tapi sisi kirinya diselipkan ke dalam. Ya. Setelah itu kita balik. Lalu saya lipat ini 4 sudutnya ke tengah sampai bertemu di titik tengah. Demikian juga dengan ini ya, ketiga sudut lainnya semua bertemu di titik tengah. Seperti ini, lalu dibalik lagi. Nah, ini saya akan lipat ke belakang nih sampai dengan batas ini ya, ada garis nih. Bisa dilipat ke belakang. Sampai dengan batas ini ada sebetulnya bentuknya kincir ya. Jadi sini sampai dengan batas itu kita lipat ke belakang. Nanti bisa dirapikan lagi di belakangnya seperti ini. Bisa ditekan ya. Lalu bisa dibuka lagi, lalu sama nih sampai dengan batas garis ini dilipat ke belakang. Nanti bisa ditekan lagi di belakang. Ini kita buka lagi. Ini juga sampai dengan batas garis dilipat ke belakang. Dan yang terakhir ini juga sama. Ya. Baru nanti bisa kita pertegas lagi di belakang lipatan-lipatannya tadi, biar nanti lebih mudah. Bisa ditekan, tadi kan udah ada bekas lipatannya. Nah, selanjutnya saya akan buka yang atas ini dan yang bawah. Dan ini kita bentuk lagi nih, ditekan lagi. Dan mungkin serupa dengan cara sebelumnya ya, ini ada lipatan diagonal ini, yang kecil ini. Sini satunya lagi juga ini ada bekas garis lipatan diagonal. Lalu dengan menggunakan bekas itu kita masukkan ke dalam nih. Jadi ada seperti ini. Saya zoom ya biar terlihat ya.
Jadi ini ada bekas lipatan miring ya di sini nih, diagonal satu dan juga satu di sini. Ini berguna untuk pada saat mau membentuk kotak nih. Jadi yang diagonal ini kita tekan ke dalam, ya kan? Baru yang atasnya tinggal kita lipat mengikuti bentuknya. Dan bagian sininya kita pasin di dalam ini supaya dia semacam terkunci. Saya ulang ya biar lebih jelas. Jadi tentunya ini ada garis ini bergunanya yang garis diagonal 2 kita masukkan sini, baru tinggal dilipat. Dan bagian yang ininya bisa dipasin di sini di ruang yang di dalam sehingga terkunci. Lakukan hal yang sama, jadi ini ya ada lipatan nih. Tentunya membantu ini sekali lipatan diagonal ini. Baru atasnya dilipat ke bawah mengikuti bekas lipatan, dan ujungnya ini kita masukkan karena kan ada area nih di sini sehingga dia terkunci dan tidak bergerak-gerak. Hasilnya seperti ini. Ini warnanya rada mirip jadi kurang kelihatan ya bentuk kincirnya, tapi sebetulnya ada kayak aksen. Dan tinggal kita pasangkan ke kotaknya yang tadi sudah dibikin sebelumnya. Nah, ini lucu sekali kan? Dan juga lumayan cukup kuat, dan tadi membuatnya tidak perlu gunting, tidak perlu lem, sehingga tidak kotor dalam membuat kotak-kotak ini. Tinggal dipasangkan saja. Bisa untuk hadiah-hadiah ukuran kecil. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jika tidak ingin ketinggalan tutorial-tutorial yang baru, teman-teman bisa subscribe dan juga bisa bantu channelnya dengan klik tombol like. Terima kasih sudah menonton.